Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Merupakan satu sukacita bagi saudara dan saya, oleh karena berkat pimpinan dan perlindungan Tuhan yang sungguh ajaib nyata dalam kehidupan kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita dijauhkan dari virus corona, sehingga pada hari ini kita boleh berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong saudara dan saya. Cerita tentang Yesus dalam Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Peristiwa yang terjadi kurang lebih tahun 30 AD. 1 tahun sebelum peristiwa penyaliban daripada Yesus Kristus. Saat itu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya mengadakan pelayanan di daerah Galilea. Dan saat itu orang-orang Farisi menolak akan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Sehingga Yesus pun pergi untuk menyingkir dari daerah Galilea itu. Dalam Matius 15 ayat yang ke-21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir daerah Tirus dan Sidon. Daerah Tirus dan Sidon merupakan daerah antara Galilea dan juga Mediterranean Sea atau Laut Tengah. Berbatasan dengan Syria, Lebanon, dan Israel. Daerah ini kurang lebih sekitar 23 mil atau 37 kilo dari daerah Galilea. Dalam Matius 15 ayat yang ke-22 berkata, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan sementara kerasukan setan. Saat perempuan itu berteriak dan memohon kepada Yesus, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Yesus tidak menghiraukan akan perkataan atau seruan atau bahkan teriakan daripada perempuan Kanaan. Sama sekali Yesus tidak menghiraukannya. Yesus terus berjalan bersama dengan murid-muridnya. Tapi perempuan ini terus berkata, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Perempuan Kanaan ini terus berteriak, memohon agar Tuhan mengasihani dia. Agar Tuhan memberikan kesehatan dan kesembuhan kepada anak perempuannya yang sementara kerasukan setan. Kemudian murid Tuhan Yesus berkata kepada Yesus, suruhlah perempuan ini pergi, karena dia mengikuti kita dengan berteriak. Saudaraku sekalian, bagaimana perasaan saudara seandainya saudara atau saya sendiri berada di posisi perempuan Kanaan? Saat kita mau meminta permohonan kepada Yesus, memohon kesembuhan untuk anak kita, tetapi Yesus menghiraukan kita. Yesus tidak mempedulikan kita. Sepertinya itulah sikap yang ditunjukkan oleh Yesus pada waktu itu. Sepertinya dia tidak mempedulikan wanita itu karena dia terus berjalan. Tapi wanita ini tidak putus asa, dia tidak kecewa. Dia terus berteriak, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Sehingga Yesus pun menjawab kepada perempuan Kanaan itu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari antara orang Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tolonglah aku, Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani atau bahasa Greka, dikatakan situ anjing kunaria. Kunaria adalah artinya bukan anjing besar, tapi little dogs, anak-anak anjing. Orang Yahudi pada zaman dahulu menganggap orang Kanaan atau orang non-Yahudi seperti anjing.
Mereka bukan umat pilihan Tuhan. Mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan. Inilah anggapan orang-orang Yahudi di zaman dahulu, bahwa orang Kanaan atau orang non-Yahudi seperti anjing yang tidak mendapatkan keselamatan itu. Sehingga sia-sia saja untuk memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Apa gunanya? Karena mereka pun tidak bisa diselamatkan. Inilah anggapan orang-orang Yahudi pada waktu dulu. Sehingga Yesus pun berkata demikian, tidak baik memberikan roti yang diberikan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Namun apa jawaban daripada perempuan mendengarkan pernyataan daripada Yesus? Perempuan ini pun berkata di ayatnya yang ke-27, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Mendengar jawaban daripada perempuan ini, Kanaan ini, Yesus pun menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Dan seketika itu juga anak perempuan Kanaan ini sembuh. Kisah ini, cerita ini sampai di situ. Namun ada beberapa pelajaran yang penting yang kita bisa dapatkan daripada cerita ini. Yang pertama, kesabaran dan ketekunan yang dimiliki oleh perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini sabar dan tekun, terus-menerus datang dan memohon kepada Yesus, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Walaupun sepertinya Yesus tidak menghiraukan dia, sepertinya Yesus cuek, tetapi dia terus berkata, kasihanilah aku Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Kesabaran dan ketekunan yang dimiliki oleh perempuan Kanaan, sehingga dia boleh mendapatkan kesembuhan untuk anaknya yang sementara kerasukan setan. Saat ini kita dalam situasi COVID-19, Corona merajalela di mana-mana. Kita pun harus bersabar. Kita harus bersabar. Kita harus pun tekun. Mungkin biasanya kita pergi kemana-mana, ke mall, atau pergi ke jalan-jalan, atau pergi ke luar negeri. Tapi saat ini kita harus tetap sabar. Walaupun hanya di rumah, kita harus tetap bersabar. Kita harus tekun. Contohnya biasanya kalau kita mungkin berada di rumah, mau makan mungkin cuci tangan. Tetapi saat ini kita harus sering untuk cuci tangan. Baik saat kita masuk rumah ataupun di rumah, kita harus sering cuci tangan. Kita harus tekun terus. Orang yang sabar, orang yang tekunlah saat ini yang boleh mendapatkan kesehatan. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil. Perempuan Kanaan datang merendahkan diri kepada Yesus. Dia percaya dan memiliki iman kepada Yesus. Dia datang merendahkan diri, percaya dan beriman kepada Yesus. Inilah yang ditunjukkan oleh perempuan Kanaan. Walaupun sepertinya Yesus tidak memperdulikan dia. Walaupun sepertinya Yesus menyepelekan dia. Namun dia terus datang untuk merendahkan diri kepada Tuhan, memohon kesembuhan bagi anaknya. Dia percaya bahwa hanya Yesuslah yang sanggup menyembuhkan anaknya. Dia beriman kepada Yesus, hanya Yesus yang bisa memberikan kesembuhan bagi anaknya. Tidak ada orang lain yang sanggup memberikan kesembuhan bagi anaknya. Hanya Yesuslah. Sehingga dia datang merendahkan diri kepada Tuhan, percaya memohon kuasa kesembuhan bagi anaknya. Iman yang dimiliki oleh wanita perempuan Kanaan. Saudaraku sekalian, dalam 2 Tawari 7 ayatnya yang ke-14 berkata, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar
dari sorga dan mengampuni mereka serta memulihkan keadaan mereka. Inilah janji Tuhan apabila kita datang merendahkan diri kepada Tuhan, memohon, mencari wajah Tuhan, mengaku segala dosa dan pelanggaran kita, maka Tuhan dari surga akan memulihkan keadaan kita, akan memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesembuhan. Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau kehendaki." Karena perempuan ini, perempuan Kanaan, merendahkan diri kepada Tuhan, percaya dan beriman kepada Tuhan. Dan karena itulah Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau kehendaki." Apa yang perempuan Kanaan itu kehendaki? Kesembuhan bagi anaknya. Kalau kita merendahkan diri datang kepada Tuhan, percaya dan beriman kepada Tuhan, saudaraku sekalian, Tuhan akan mendengarkan seruan dan permohonan kita. Apa saja yang kita minta dalam nama Tuhan, Tuhan akan mengabulkannya. Oleh karena kita datang merendahkan diri dan percaya beriman kepada Tuhan. Seperti iman yang dimiliki oleh Abraham. Pada saat Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, untuk Tuhan, Abraham percaya kepada Tuhan. Abraham beriman kepada Tuhan. Dan Tuhan pada akhirnya memberikan domba, bukan anaknya, untuk dipersembahkan. Karena melihat keteguhan dan iman yang dimiliki oleh Abraham. Pelajaran yang ketiga yang kita boleh dapatkan dari cerita ini, Yesus selalu bersedia untuk menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Yesus bersedia untuk menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Seperti perempuan Kanaan, walaupun itu bukan orang Yahudi, tetapi siapa saja yang datang untuk memohon pertolongan, Tuhan pasti akan menolong. Dalam pelayanan Yesus di dunia ini, pada waktu itu, siapa saja yang datang kepadanya, Dia selalu menolong. Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Yesus rindu untuk menolong saudara dan saya. Dia akan memberikan kita kelegaan, memberikan kita ketenangan, memberikan kita sukacita dan kebahagiaan. Situasi yang saat ini kita alami, saudaraku sekalian, tidak perlu kita ragu, tidak perlu kita bimbang, tidak perlu kita cemas dan membuat kita stres. Oleh karena Tuhan bersedia untuk menolong kita. Datanglah kepada Yesus. Walaupun beban kita seberat apapun, datang kepada Yesus, maka Yesus akan bersedia untuk menolong saudara dan saya. Inilah ajakan daripada Juru Selamat kita. Semua yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Dalam Mazmur 121 ayat 7, janji Tuhan, Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga engkau dari keluar masukmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah janji Tuhan, bahwa Dia akan senantiasa menjaga, memelihara kita. Dia akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga tidak perlu saudara dan saya khawatir. Oleh karena janji Tuhan, Dia akan terus menyertai kita. Matius 28 ayat yang ke-20. Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Marilah kita sabar tekun. Marilah kita senantiasa merendahkan diri kepada Tuhan, percaya dan beriman kepadanya. Kita selalu datang memohon akan kuasa pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena Tuhan sungguh amat baik bagi saudara dan saya. Dia akan bersedia menolong kita. Dia akan bersedia membantu kita. Dan janji Tuhan, Dia akan datang kembali untuk menyelamatkan saudara dan saya.
Kiranya kita boleh tetap setia kepada Tuhan, sehingga pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, kita boleh masuk dalam kerajaan surga. Inilah doa dan harapan kita. Saya bawa dalam nama Yesus.